Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia paling mulia yang tahu semua tentang Islam. Namun ketika mendapat pertanyaan yang beliau tidak tahu, beliau akan diam atau mengatakan tidak tahu. Beberapa pertanyaan pernah diberikan kepada beliau dan tidak bisa dijawab. Pertanyaan seperti apakah itu? Suatu kali Rasulullah ditanyai oleh seseorang. Hal ini sesuai dengan hadis. Imam Al-Bukhari rahimahullahu dan Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Muhammad bin Al-Munkadir yang mendengarkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bercerita, "Aku pernah sakit, maka Rasulullah SAW bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu menjengukku dengan berjalan kaki. Beliau mendatangiku saat aku pingsan. Rasulullah SAW mengambil air wudhu dan memercikkan air wudhunya kepadaku sehingga aku siuman. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara aku menangani urusan hartaku? Apa yang harus aku lakukan terhadap hartaku? Beliau tidak menjawab dengan sesuatu pun. Sampai akhirnya turun ayat tentang pembagian warisan. Apabila Nabi ditanyai tentang sesuatu dan belum mengetahuinya, beliau mengatakan, aku tidak tahu, atau tidak menjawab sampai turunnya wahyu. Sikap ini pun diikuti oleh sahabat dan ulama generasi berikutnya. Mereka tidak mau menjawab dan melemparkannya kepada orang lain dalam masalah-masalah yang memang belum mereka ketahui dulu persoalannya atau hukumnya. Oleh karena itu, memang tidak ada orang yang menguasai seluruh ilmu. Saat memperjuangkan Islam, Rasulullah juga pernah mendapatkan pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Pertanyaan itu diajukan oleh Utbah bin Rabi'ah. Pertanyaan yang diajukan tersebut sesuai dengan tafsir Ibnu karya Syekh Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir Al-Quraisy Ad-Dimashqi. Berkata Al-Imam Al-Alim Abdul bin Hamid di dalam musnadnya, telah berkata kepadaku, Ibnu Abi Syu'bah telah menceritakan kepada kami Ali Ibnu Misri dari Al-Ajlah, dari Az-Zayal Ibnu Harmalah Al-Asadi, dari Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari orang-orang Quraisy berkumpul. Lalu mereka mengatakan, carilah orang yang paling pintar di antara kalian dalam masalah sihir, meramal, dan syair. Lalu suruh dia mendatangi lelaki ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW, yang telah memecah belah persatuan kita, memberantakan urusan kita, dan mencaci maki agama kita. Hendaklah dia berbicara dengannya, dan kita lihat apa jawabannya terhadapnya. Akhirnya ditunjuk adalah Utbah bin Rabi'ah. Utbah pun mendatangi Nabi Muhammad SAW dan bertanya, ya Muhammad, mana yang lebih baik, engkau ataukah Abdullah? Rasulullah SAW diam. Lalu Utbah bertanya lagi, mana yang lebih baik, engkau ataukah Abdul Muthalib? Rasulullah kembali diam. Utbah melanjutkan, jika engkau mengaku bahwa mereka semua lebih baik daripada kamu, ketahuilah bahwa mereka telah menyembah sembahan yang telah kamu hina itu. Dan jika engkau mengira bahwa dirimu lebih baik daripada mereka, maka berbicaralah agar kami dapat mendengar perkataan yang akan kamu ucapkan. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai jawaban dari pertanyaan yang diberikan kepadanya? Rasulullah pun menjawab, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hingga sampai dengan firman-Nya, jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memberikan peringatan kepadamu dengan petir seperti halnya petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Utbah kembali kepada kaum Quraisy dan mengatakan bahwa ia tidak mengerti atas jawaban yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah hanya mengingatkan tentang petir yang telah menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Mereka mengatakan, celakalah kamu. Kamu diajak bicara oleh orang itu dengan bahasa Arab dan kau tidak memahami apa yang dia katakan? Utbah menjawab, tidak demi Allah, aku tidak mengerti sedikit pun dari yang ia katakan selain masalah petir. Di lain kasus, Rasulullah pernah ditanyai tentang sesuatu, namun beliau belum memberikan jawaban sampai akhirnya malaikat Mikail yang memberitahu jawabannya. Malaikat Jibril yang ditanyai juga tak mengetahuinya. Pertanyaan yang diajukan tersebut adalah tentang tempat yang paling mulia di permukaan bumi. Malaikat Jibril yang mengutip apa yang dikatakan malaikat Mikail pun memberitahukan jawabannya kepada Nabi Muhammad SAW.
Rasulullah pun menjawab bahwa tempat itu adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau masjid-masjid yang ada di bumi. Masjid tentunya bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi tempat untuk mengkaji ilmu agama atau majelis taklim. Nah, sahabat beriman, itulah beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Rasulullah SAW. Jika hal itu terjadi, beliau hanya diam atau mengatakan tidak tahu, sampai akhirnya wahyu turun. Tentunya itu bisa dicontoh dalam kehidupan sehari-hari agar tak sembarang menjawab apa yang sebenarnya belum dikuasai. Bertanya tentunya tak dilarang karena hal itu adalah jalan untuk mendapat pengetahuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan bila kalian tidak mengetahui. Quran Surah An-Nahl ayat 43. Allahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.